lagi di podcast Suara Dalam Diri, ruang obrolan hangat untuk kalian yang sedang tumbuh, pulih, dan mencoba mengenal diri sendiri. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas tentang self-acceptance dan bagaimana perbandingan sosial di media sosial bisa menggerogoti rasa cukup kita terhadap diri sendiri. Nah, episode ini masih nyambung banget dengan episode kemarin, karena kita akan membahas sesuatu yang lebih relasional dengan judul like dan komentar, bukan ukuran relasi sehat. Ya, di era digital sekarang ini banyak dari kita menilai seberapa disayang kita itu berdasarkan like, comment, story views, atau bahkan dari sindiran-sindiran halus yang kita dapatkan di sosial media. Tapi apakah sebenarnya itu benar-benar mencerminkan kedekatan kita yang sehat? Untuk itu kita akan kupas tuntas bersama Kak Eva Rahman kembali, psikolog klinis dan dosen muda Gen Z ini. Halo Kak Eva, senang banget kembali lagi kita bersama Kak Eva. Kita akan sharing lagi dengan topik yang tak kalah menyenangkan tentunya. Halo Angel, senang juga ya bisa ketemu dengan kamu lagi dan tentunya dengan teman-teman semuanya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa kita katakan sangat penting ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan nilai diri kita sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam dunia digital. Seperti itu Angel. Menarik banget ya Kak. Pasti teman-teman jadi penasaran kan tentang obrolan kita hari ini. Makin kesini kayak terasa makin rumit ya dunia persosmedan ini, Kak. Ya, betul sekali Angel apa yang tadi kamu sampaikan. Bahwa sekarang kita itu menilai diri kita disayang atau tidak itu berdasarkan dengan jumlah like atau mungkin jumlah komentar yang ada di media sosial. Dan kalau ternyata kita tidak mendapatkan itu, kita bisa jadi merasa ngedown atau mungkin merasa minder. Seperti itu. Menurut Angel gimana? Iya sih Kak, relate banget. Aku juga ngerasain sendiri nih rumitnya dunia persosmedan ini. Nah, itu tuh masuk ke dalam toxic friendship nggak sih Kak? Oke. Tentang rumitnya pertemanan dalam media sosial. Bisa dikatakan sekarang ini kenapa dikatakan rumit ya? Karena komunikasi itu banyak dilakukan lewat teks. Lalu kemudian banyak juga dilakukan lewat simbol-simbol atau mungkin melalui postingan-postingan. Entah berupa story atau mungkin postingan yang ada di feeds kita. Nah, hal ini jadi mengurangi intensitas komunikasi dan obrolan secara langsung. Dampaknya, kita bisa terjadi miskomunikasi. Kita tidak tahu apa yang lawan bicara katakan sesungguhnya dan bagaimana ekspresi mereka. Padahal, tadi Angel sudah membahas ya tentang toxic gitu ya, atau hubungan yang kurang sehat. Riff sendiri atau seorang tokoh dalam psikologi menyampaikan bahwa relasi yang sehat itu merupakan dimensi yang sangat penting. Kita menyebutnya sebagai positive relation with others atau relasi yang mengandung kepercayaan, empati, dan upaya saling mendukung dengan orang lain. Tapi again, kenyataannya kita itu sering sekali ya disindir lewat sosial media. Ada kita melihat ya postingan orang saling sindir di story. Kemudian dihilangkan tanpa penjelasan ya, atau istilah kerennya adalah ghosting. Tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Terus kemudian adanya komentar-komentar yang menyakitkan. Nadanya sih bilangnya bercanda ya. Padahal betul-betul menyakitkan sebenarnya kata-katanya. Dan hal ini juga tidak bisa kita pungkiri, bisa menyebabkan luka psikologis. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya sangat amat terasa. Seperti itu sih. Nah, iya sih Kak, ini banyak banget pasti dialami teman-teman kita semua. Tentunya kita semua adalah pengguna sosmed yang aktif. Nah, bisa nggak sih Kak dijelaskan bagaimana sih bentuk-bentuk toxic friendship itu? Oke, ini sudah bahas friendship ya berarti ya. Tadi kita bahas sedikit tentang hubungan yang sehat, sekarang kita bahas yang sebaliknya, yang kurang sehat khususnya yang ada di pertemanan gitu. Ada beberapa hal yang paling umum agar kita bisa mengetahui bagaimana sih pertemanan yang kurang baik secara emosi, seperti itu. Yang pertama adalah bentuk sindiran, seperti sindiran pasif agresif. Bisa di postingan, di story, atau dimanapun. Kita tahu bahwa mungkin itu tidak ditunjukkan ke kita, tapi pernah dibicarakan secara langsung. Sesuatu yang sifatnya pasif tapi agresif, biasanya berupa sindiran-sindiran. Terus kemudian adalah ghosting. Kita sempat bahas ya di episode sebelumnya, ghosting. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak memberikan kabar, seperti itu. Sesuatu yang
menyebabkan rasa ketidakpastian, membuat kita merasa bingung atau merasa kehilangan. Itu kan perasaan yang tidak nyaman. Dan ini bisa menjadi ciri atau tanda dari toxic friendship. Terus kemudian adanya komentar menyakitkan. Kalau yang sindiran tadi sifatnya tidak langsung, kalau komentar menyakitkan ini sifatnya memang sudah secara langsung, to the point, eksplisit. Kamu gendutan. Lebay banget captionnya. Mungkin kesannya bercanda ya sekali lagi, tapi sekali lagi bercanda itu menyakitkan gitu. Dan kemudian adanya kompetisi diam-diam. Kompetisi, merasa seperti bersaing. Nggak ada niatan berlomba, ini bukan perlombaan yang kita juara 1 atau juara 2. Tapi ada perasaan di mana kita bersaing dengan teman-teman kita. Entah misalkan dari penampilan, pencapaian, atau mungkin validasi sosial. Secara nggak langsung seperti bersaing misalkan, aku hangout sama si A sama si B di sini. Kita merasa bahwa, aku sedang berkompetisi, aku juga harus hangout juga di tempat yang mungkin lebih keren dengan outfit yang lebih keren. Gitu. Itu adalah contoh sederhana bahwa, tidak bisa nih, ini pertemanan yang bisa kita katakan kurang sehat. Seperti itu sih Angel mungkin. Oke, paham banget sih Kak. Dari penjelasan Kak Eva tadi tuh, rasanya kok ada beberapa yang relate banget ya di aku sendiri. Kayak aku pernah nih Kak, kayak nggak dibalas gitu pesannya. Rasanya kayak sedih banget gitu. Padahal kan sebenarnya ukuran sayang seseorang itu nggak bisa kita nilai dari respon cepat di dunia sosial media ini ya Kak ya. Yes, betul banget. Ukuran sayang itu tidak bisa diukur hanya dari media sosial gitu ya. Tapi sekali lagi itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi sih Angel. Bisa kita bilang itu adalah hal yang naluriah, kita hidup di dunia digital. Akhirnya secara tidak langsung semua hal itu terukur dari apa yang ada di media digital itu. Gitu. Karena memang secara psikologis kita membutuhkan validasi. Tapi yang perlu kita sadari adalah notifikasi itu bukan bukti cinta atau bukti sayang. Viewers atau jumlah yang melihat postingan kita itu juga bukan ukuran suatu kedekatan. Kalau kita menjadikan like, komentar, atau mungkin viewers sebagai tolak ukur relasi, kita bisa terjebak dalam relasi yang pada akhirnya seperti manipulatif, tidak jujur, dan akhirnya menyebabkan emosi yang secara tidak langsung tidak sehat. Seperti itu sih Angel. Keren banget kata-kata hari ini ya Kak ya. Tapi kalau kita pikir-pikir tantangannya banyak banget itu, apalagi tentang relasi digital. Dan sekarang gimana sih Kak cara kita untuk menghindari konflik relasi di dunia sosial media ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Ibaratnya kan kita udah masuk nih dunianya media sosial, kita pengguna aktif. Tapi again, gimana cara menghindari konflik? Betul. Gimana ya? Gak gampang ya. Tapi mungkin teman-teman yang pertama adalah jangan bereaksi terlalu cepat. Tahan diri kita. Istilah kerennya adalah tidak impulsif. Misalnya kita melihat ada postingan yang menyindir diri kita. Atau mungkin menyindir bestie kita gitu ya. Boleh tarik nafas dulu. Berhitung 1-5. Baru teman-teman ambil keputusan mau apa. Jadi jangan langsung buka keyboard ketik dengan balasan. Atau di screenshot segera di-share kemana-mana. No, jangan seperti itu. Tahan diri kita dulu, ambil nafas, hitung selama beberapa detik, lalu ambil keputusan kira-kira baiknya harus apa sih. Gitu. Terus kemudian, ketika betul-betul kita menemui adanya konflik, misalnya di kolom komentar, atau mungkin di mana ya, di tempat-tempat lainnya gitu ya, tidak harus selalu di kolom komentar, boleh sekali untuk kita segera hubungi secara pribadi atau secara private. Jadi ketika ada suatu pertengkaran atau ada sesuatu yang mau diklarifikasi, itu tidak dilakukan di tempat umum, tapi betul-betul secara private. Dan kenapa? Akan ada baiknya jika memang terjadi konflik seperti itu, diselesaikan dulu sendiri, tidak perlu disampaikan ke orang lain dulu. Simpelnya seperti itu. Terus kemudian ada istilah yang namanya I statement. Pernah dengar kan teman-teman? I statement. Misalnya, aku merasa kecewa karena kamu posting. Jadi kita bilangnya bukan, kamu sih posting-posting aneh-aneh nambah masalah. No, I statement itu dimulai dari diri kita sendiri. Menggunakan kata-kata aku. Aku kecewa kamu posting. Jadinya kan kemana-mana ya dampaknya. Gitu sih. Jadi lebih banyak ke diri kita sendiri ya. Dan kemudian, ini sebenarnya adalah
Udah tips yang obviously sudah pasti ya dan sudah disebutkan juga dari episode yang lalu, memang sebaiknya kurangi penggunaan media sosial. Kita harus tahu berapa lama kita bisa menggunakan media sosial secara efektif sesuai kebutuhan. Kalau sudah mulai kebablasan, kita merasa ini udah berlebihan, lebih baik di stop. Gitu. Jadi memang secara durasi itu dikurangi. Begitu Angel. Jadi simpelnya adalah kita bangun ruang yang aman dalam bermedia digital. Boleh loh kita hanya follow akun yang positif, jalinlah koneksi yang hangat dengan teman-teman, dan sepertinya kita harus berhati-hati dalam membuat konten atau membuat postingan, terutama yang berkaitan dengan perasaan kita secara pribadi. Seperti itu Angel. Terima kasih banyak Kak Eva. Hari ini kita belajar bahwa hubungan yang sehat itu nggak perlu performatif ya Kak. Betul Jadi sekali. cinta, perhatian, dan kehadiran itu bukan dilihat dari seberapa banyak komen atau seberapa banyak mereka ngenotis konten kita tuh bukan. Tapi seberapa banyak atau siapa yang benar-benar hadir saat kita benar-benar butuh. Benar nggak, Kak? Exactly, betul sekali Angel. Jadi buat kamu yang mendengarkan hari ini, coba deh tanyakan diri sendiri. Apakah aku berada dalam relasi yang membuatku tumbuh atau malah sebaliknya? Lalu apakah aku sedang berusaha mempertahankan relasi atau aku hanya takut ditinggalkan? Oke. Boleh dijawab dalam hati masing-masing. Dan jangan lupa kalian layak berada di dalam relasi yang sehat, baik online maupun offline. Oke, sampai ketemu di episode yang berikutnya. Pastinya episode berikutnya lebih menarik lagi dari episode kali ini. Dan tetap dengarkan Suara Dalam Diri karena disitulah penyembuhan kita dimulai.